Let's go bro, kita akan langsung masuk ke game yang berikutnya antara dari pasukan tim biru melawan teman-teman dari tim merah. Dan kita lihat bagaimana pertarungan dari kedua tim yang akan bermain di game yang kali ini. Menurut kalian guys, dari segi grafik bakal menangkan tim mana nih guys ya? Apakah yang menang masa lalunya atau yang menang masa depan tentunya? Boleh di VV ya teman-teman ya. Boleh di info ya guys. Wah ini udah Sky ada di bagian atas melawan seorang Aldeus sepertinya di sana. Coba berhati-hati. Apa dengan satu buah pressure dari seorang Aldeus yang cukup bisa terjadi dengan memakai hero Moskopnya kali ini ya. Real life kah? Iya, aku sampai game ke-10 Kazanen nggak mau ikutan kah? Bang dikasih sel sama Habakir. Iya kah badutmu kah? Oh, badutmu boleh nanti di game ke 7 ya. Ikutannya. Game ke 7 ya. First ball. Berhasil kalau serang Julian di sana. Memakai hero Julian guys, ternyata guys. Wah, Julian ngelawan Julian ternyata real guys. Iya sampai game 10 ini kita RT. Tadi baru diinfo sama Kak Hazel katanya masih ada kosong. Jadinya kita ambil banyak guys. Jadi kalian yang emang pengen ikutan masih boleh. Game 7, 9, sama 10 masih kosong guys. Tem toplet. Dan langsung Mas Arul seperti yang harus mencoba dikembangkan di sana. Tapi Cikuldi malah serkana eliminasi dengan deras seorang Mas Arul yang sekarat kali ini ya. Meskipun masih sekarat, ternyata Mas Arul juga berhasil membuktikan bahwa dirinya masih cukup kuat. Meskipun harus terkena tumbakan seorang Super Mizui. Berhasil juga mendapatkan satu buah pick pertamanya. Mencoba untuk memberikan satu buah ketting minion di sana. Dan seperti akan mencoba bersiap dan melakukan sebuah pertempuran yang ada di bagian tengah. Masih dengan landing yang terjadi Julian. Berhati-hati kalian dan kita melihat masih ada serang Serena Plum yang sepertinya akan mencoba untuk melakukan satu buah penyerangan. Bisa disimpan kamar, guys. Jangan disimpan mulu, guys. Hari-hari udah disimpan. Dipakai aja, guys. Ini aku sampai game 10 kok masih banyak buat tempat main kok, guys. Jangan disimpan, guys. Soalnya aku nggak tahu runturnya kapan lagi, guys. Kalau emang bisa pasti aku runturin. Cuman kalau misalnya nggak bisa kan kasihan, guys, kalian, guys. Mungkin nunggu lama-lama kalian pengen main runtur lagi, guys. Ada Sky Pitcher ya yang sudah berhasil diamankan oleh seorang Cikuldi. Nanti kau main aja bang, satu match dong kok bang. Atau mungkin kalau misalnya pengen diundur di 9 sama 10 juga bisa. Mencoba untuk melakukan sebuah pengambilan karena creepnya Cikuldi. Mencoba mengambil sebuah creep, bahkan mencoba untuk melakukan sebuah pertempuran. Taps All Blade pun kembali dilakukan di satu lompatan. Dan sang Mitsuki seperti yang gak terkorek di sana. Beri satu bagian ini juga berhasil terjadi. Mencoba mengambil seorang Mitsuki yang sendiri kali dan mencoba untuk diamankan tapi dengan satu buah Spear of Destruction. Berhasil memukul mundur sepertinya dua orang pemain dari pasukan teman-teman tim biru di sana. Di Serena Plum masih selamat. Mencoba melakukan satu buah recall. Mencoba untuk menuju ke area bawah atau mungkin bakal melakukan sebuah pertarungan lagi ke area atas. Ada seorang Notki juga yang sepertinya masih cukup kuat untuk bisa memasang serangannya. Lihat, mencoba untuk ke arah sebuah Ores Baka. Mencoba untuk mundur terlebih dan ke arah sebuah pengarpul sepertinya. Mencoba untuk mencari sebuah tempat aman untuk bisa memberikan sebuah penyerangan, tapi juga ada seorang Serena Plum yang sebenarnya akan mencoba memberikan satu penyerangan dengan satu buah gengkingan. Serena Plum pun harus malah tertumbangkan. Di saat Julian pun gagal juga memberikan sebuah bantuan penyerangan, harus mundur lagi. Tapi di bawah kita melihat bahwa pertempuran pun masih ya jadi sebuah kehati-hatian yang sepertinya dilakukan oleh seorang Super Mizui di sana. Mencoba untukkah melakukan sebuah serangan dengan cukup kuat di bagian bawah. Mas Arul masih mencoba untuk komit bertahan. Bisa Tonki pun mencoba mengambil ke area sebuah creepnya di sana. RT kali ini iya RT guys. Tadi si itu ikutnya ya. Si badutmu siap. Masih dengan menunggu lagi. Kedua tim sama-sama memang kayaknya bermain dengan berhati-hati ya.
Mitsuki akankah jadi sebuah pilihan untuk bisa ditumbangkan di saat Mizui mencoba memberikan sebuah pergerakan, memberikan bantuan, rotasi yang dilakukan di saat satu buah Telstar Revenge pun berhasil dilakukan. Tapi adakah sebuah bantuan penyerangan yang bisa diaktifkan dan Superpadia dia mencoba untuk melakukan satu buah Molina Blitz di sana dengan satu buah Flame Shot yang sudah dikirimkan, tapi Mas Arul pun malah tertumbangkan. Killjoy pun berhasil didapatkan. Bersama serangan ini difokuskan, kita melihat serang Mitsuki seperti yang tertumbangkan, terkena satu buah sontekan yang membuat Cikuldi pun berhasil mendapatkan satu lagi tambahan tikau. Kali ini turret akankah mencoba untuk diambil sekarang? Punya kesempatan yang bisa dimanfaatkan, tapi masih dengan sebuah pergerakan yang cukup licin dari seorang Notke ya. Ini landingan pun masih cukup kuat untuk bisa terjadi. Meskipun ada pengambilan di bagian purple yang sepertinya akan selalu digunakan oleh pasukan dari teman-teman yang merah. Mereka mencoba untuk mengambil sepertinya di sana, dan pengambilan di bagian purple sepertinya masih cukup kuat untuk bisa diamankan oleh seorang Noki. Apa dengan pengejaran juga terjadi? Julian lihat harus dalam kesulitan. Memberikan satu gengkingan, Cikuldi akan coba ditumbangkan. Apa dengan sebuah bantuan yang coba dikirimkan juga dari seorang Mitsuki di sana? Untungnya Temps of Blade disimpan ya. Kalau misalnya tadi Temps of Blade-nya malah dikeluarin duluan, menurutku sih bakal jadi ancaman banget. Apalagi dengan kondisi yang nggak memungkinkan untuk bisa kabur tanpa adanya sebuah ulti di sana ya. Dan masih dengan landingan yang terjadi, Aldius melakukan satu landing lagi. Di saat di bagian bawah kita juga melihat bahwa seorang Mas Arul ya sedang mencoba untuk mendapatkan turret yang ada di bagian bawah. Superpadia pun juga mulai bersiap dalam melakukan sebuah pertempuran ya. Melakukan satu landing lagi di bagian tengahnya, dan Oracle sudah berhasil diamankan oleh seorang Mizui. Mencoba untuk berfokus untuk bisa mungkin menghancurkan turret yang ada di bagian tengahnya kali ini. Tapi pertempuran pun sepertinya akan kembali terjadi, apalagi dengan melihat bahwa pasukan dari teman-teman yang merah ya gak mau terlalu memaksakan, mereka menunggu di bagian turret dan sepertinya akan mencoba bersiap dengan penyerangan yang akan mereka lakukan. Tapi ternyata meskipun masih berhasil pulang, Curtengki kali ini bersama dengan landingan yang kembali terjadi. Sebuah Lord, bakal muncul Lord atau bakal muncul Turtle guys? Match berapa? 5.000 guys. Mes 6 full K katanya. Mes 7 ada kosong guys, tapi ini RT guys. RT sama itu beda teman-teman ya. RT sama slot biasa beda guys. Badul mau udah aku catat ya di match 10 ya. Mencoba untuk melakukan sebuah pertempuran kah? Julian masih berhati-hati di bagian belakang di saat penyerangan pun kembali akan kami lakukan. Dan kita melihat bahwa Cikuldi dengan mencoba melakukan sebuah pengambilan ke arah Little Wonder cukup kuat ternyata. Tapi Turtle ya yang ternyata muncul sekarang. Turtle terakhir yang mungkin bisa disetup oleh pasukan dari tim Bior, tapi malah membuat seorang Serena Pluim harus hilang begitu saja. Gak ada sebuah bantuan yang bisa diarahkan karena dirinya. Dan Notke mulai bersiap dan melakukan sebuah mengambil ke arah sebuah Turtle yang ternyata malah berhasil diambil oleh seorang Cikuldi dengan satu buah Retribution. Dan Times of Blood kembali dilakukan. Juga mencoba menjadi sebuah bantuan. Exchange pun sudah aktifkan di satu buah cross trap pun terlakukan dari seorang Mas Arul di sana, yang sepertinya juga harus memukul mundur seorang Julian untuk nggak bisa berfokus karena turutnya dengan adanya bantuan sebuah Spear of Destruction yang juga cukup ready untuk bisa memakan korban. Dan Mizui pun sepertinya akan dikejar, berhasil ditumbangkan di sana. Di saat sedang pun mencoba untuk memberikan satu bola yang juga di bagian tengah. Turretnya akankah harus mencoba dihancurkan? Turret mulai mencoba didapatkan oleh pasukan dari tim merah, apalagi dengan satu buah backup dari Mitsuki dengan lompatan dia. Kalau itu nggak bisa guys, kalau kostum sama room tour nggak bisa guys, nggak bisa dikonversi guys. Ada kosong 7, 9 sama 10 teman-teman ya. 7, 9, 10 guys. 7, 9, 10 itu kosong guys. 8 ada Bang Dux guys, pengen bawa 10 dia ya. Dan masih dengan pertarungan yang berlanjut, karena seorang Mitsuki pun harus juga tertumbangkan. Gak berhasil pulang dan mencoba memberikan satu buah backupan ke bagian atasnya. Mizui mencoba untuk melakukan satu buah clears lagi, memberikan backupan lagi untuk bisa tentunya menjalankan wave minion yang akan ada di bagian atas ya. Dan sayang banget kita melihat dari segi turretnya ya, ini tipis banget sih. Harusnya mungkin bisa dihancurin di sana. Namun dengan penyerangan yang juga akan dilakukan di bagian tengah, kita melihat satu buah exchange pun dilakukan, dan masih dengan satu buah backupan sontekan pun dari seorang Cikuldi tentunya berhasil diaktifkan.
Tapi dengan penyerangannya juga kembali dilakukan. Pasukan dari tim merah mencoba untuk kuat dengan melakukan satu buah gengkingan karena seorang serangan puing. Apalagi dengan lompatan juga terjadi. Sebuah TS Defense pun berhasil digunakan juga dengan seorang Sky. Sepertinya harus juga ditumbangkan karena seorang Mizui pun ditinggal sendirian. Meskipun berhasil memberikan sebuah pengambilan juga dengan tumbangnya seorang Aldius dan juga Mas Arul di sana ya. Wah, 3 makan 3. Menurutku sih juga bukan menjadi sebuah hal yang tentu menguntungkan dari kedua tim. Karena sama-sama kehilangan 3 orang pemain dan apalagi dengan adanya Lord yang ada di bagian atas. Sehingga kayaknya mereka bakal nunggu banget untuk recovery untuk sekarang. Gak bisa gegabah juga untuk bisa memasakkan sebuah penyerangan. Dan harus berfokus ke bagian tengah dengan adanya seorang Mitsuki yang masih menahan bersama dengan adanya Super Paria di sana. Coba untuk melakukan satu buat team fight di bagian tengahnya, turret. Ini akan menjadi sebuah objektif lagi yang akan didapatkan. Tapi lompatan dari seorang Mizui. Pesan buat M9 Ama tanggal 10 Maret. Oke, siap Bang Superme ya. Oke. Siap Bang Superme. Kayaknya hari ini kita ada slot biasa dulu, guys. Tadi ada momentum buat room tour. Ya udah aku room tourin aja sih semuanya, guys. Niatnya kan tadi kan pengen jam 7 kan, gas ke kosong biasa kan. Ternyata Kak Hazel info katanya ada slot kosong, terus tadi banyak banget kan kayak teman-teman yang pengen ikutan dari room tour kan. Jadi makanya aku coba buat sampai game 10 guys ya buat room tournya guys. Wah, ini kita lihat lagi. Back to the game, ada Mitsuki yang masih di bagian bawah dan sepertinya harus mencoba untuk menahan turret agar nggak bisa dihancurkan ya. Alskin Mak, betul guys. Makasih ya tadi ya teman-teman yang udah donate ya. Dan oke, masih menunggu juga dengan satu mau penyerangan yang seperti yang mencoba lakukan. Mencoba menahan agar pengambilan ke bagian Forest Buff bisa untuk dia lakukan. Tapi apakah mencoba untuk melepaskan satu bar retribution langsung sehingga pengambilan Lord mungkin akan mudah bisa didapatkan oleh teman-teman dari tim biru untuk kali ini. Dan masih dengan pengambilan yang terjadi ke arah buff yang lain. Seperti Mizui, malah harus terkena satu buah penyerangan. Lompat pun dilakukan dari seorang Mitsuki yang mencoba untuk memberikan sebuah pengambilan, tapi Aldis pun kehilangan momen untuk bisa memberikan sebuah pengambilan terakhir. Dan Notke pun harus juga ditumbangkan dengan satu mobil simulator yang manis dari seorang Sky. Bahkan Lordnya juga berhasil diambil oleh pasukan dari teman-teman tim biru di sana, seorang Chikuldi yang berhasil mengamankan Lord yang pertama ya. Dan Lord yang pertama berhasil diambil. Chikuldi langsung mencoba untuk arah sebuah purple buff. Mencoba untuk menekan dengan pasukan dari teman-teman tim merah yang juga kehilangan cukup banyak dari segi turret. Tapi masih dengan satu bola lompatan yang juga terjadi. Seri defense pun terkonek, tapi nggak ada sebuah backupan. Satu orang pemain aja yang menjadi sebuah backup tentunya akan sangat sulit untuk bisa memberikan sebuah impact besar. Lalu di sana ada seorang Aldius yang mungkin bisa menginginkan juga sebuah serangan di sana ya. Cuman sekali-sekali impactnya malah kurang dan malah membuat pasukan dari tim biru ya berhasil dengan manis dengan gengkingannya mendapatkan 2-3 orang pemain ya untuk bisa diamankan dan misalkan kali ini 3 orang pemain dari pasukan teman-teman tim merah yang harus bisa bertahan ya. Dikasih room turnamen malah pakai skin Starlight katanya ya. Wah, emang ya. Mungkin dia belum pernah Starlight ya teman-teman ya, makanya atau mungkin bosan dia ikut turnamen mulu ya, skin turnamen guys. Gacor guys, makanya kayak gini nih mungkin ada dua pilihan kayak gitu guys. Soplet dilakukan lagi, tapi mencoba untuk menghancurkan K1 turret yang ada di bagian tengahnya kali ini. Masih berhati-hati, tapi Spear of Intrusion dilakukan. Gak ada pemain yang terkonek di sana. Tapi dengan wave ini mulai berjalan, pasukan dari teman-teman tim biru ya mulai mencoba untuk menghancurkan lagi K1 turretnya dan mulai bersiap dengan turret yang mungkin bisa didapatkan di bagian bawah. Pasukan dari teman-teman tim merah ya tentunya akan mencoba untuk lebih kuat dengan game yang juga masih berlanjut. 14 menit sudah berhasil ya waktu game terjadi dan kita melihat juga di bagian atas seorang Honte ya sepertinya akan mencoba untuk memberikan satu body recall-nya terlebih dahulu dan nggak mau ya seperti terlibat dari serangan yang akan bisa membuat dirinya pun tertumbangkan. Lompatan-lompatan kembali dilakukan. Chikuldi pun mencoba menyerang
Satu buah mega kill pun berhasil dapatkan. Dan bahkan kita melihat lompatnya seorang Mitsuki pun gagal mendapatkan pemain tambahan. Dan masih dengan tipis-tipis damage yang dikeluarkan ini bakal nyulitin banget buat pasukan dari tim merah ya. Yang akan terus dalam pertahanan sekarang. Mereka benar-benar terkurung banget. Tapi mereka juga memiliki sebuah team fight yang sebenarnya bisa dimanfaatin kalau misalnya pasukan dari tim biru pengen nyerang dan terlalu overcommit ya. Bisa menjadi sebuah peluang untuk bisa mereka membalikan keadaan. Dan serangan kembali kali dilakukan. Mizui mencoba berhati-hati dengan cukup darah yang tebal kali seorang Mizui pun harus mundur. Gak bisa masalah serangannya. Tapi satu white changer yang juga mencoba dilakukan di sana. Mitsuki akankah mencoba untuk dihilangkan dengan Tap of Blade yang kembali juga diaktifkan. Dan seorang Mitsuki pun harus cepat untuk bisa mendapatkan pemain, tapi malah harus hilang untuk di game yang kali ini. Dua pemain dari pasukan tim biru hilang, sementara dari pasukan tim merah hanya satu orang pemain, Mitsuki, yang harus ternyata terkena sebuah tumbangan. Tapi Lord akankah mencoba dapatkan punya kesempatan yang besar, tapi masih dengan sebuah pressure yang terjadi. Serena Play malah harus hilang juga, dan ini bisa jadi sebuah kesempatan sih apalagi dengan keunggulan pemain yang bisa untuk teman-teman dari tim merah kerahkan serangan ke arah sebuah Lord yang ada di bagian atas. Info match 6 Mar katanya. Info match 6 ada di match 7 bangku kalau mau kosong ya. 7 9 10 guys ya. 7 9 10 guys. 7 9 10 7 masih ada sekitar 1 2 3 4 5 9 masih 8 tuh guys. Iya 9 sama 10 masih 8 slot. Lord seperti yang akan mencoba didapatkan. Aldius mulai bersiap. Di saat beberapa pemain dari pasukan tim biru pun juga mulai datang, seperti akan mencoba bikin penculikan. Berhasil di sana ada Red Motion Water Protect. Cikulbi pun berhasil mendapatkan Lord yang kali ini. Bersama dengan penyerangan yang juga terjadi, seperti dia pun harus kehilangan sebuah passingnya dan harus ternyata terkena sebuah tumbangan. Juan pun mencoba memberikan sebuah kagetan ke seorang Notke yang hampir saja terkonek dengan serangan, tapi malah harus tertumbangkan. Aldius pun berhasil memberikan sebuah tambahan pick up, tapi juga sebenarnya dengan sebuah positioningnya cukup unggul dan harus sepertinya bisa mengendalikan pemain lagi. Aldius malah mundur dan mencoba untuk bertahan dengan adanya Lord yang berhasil dibawa oleh pasukan dari teman-teman tim biru kali ini, dan mencoba untuk menciptakan sebuah pertahanan lagi ya. Sayang banget momentum buat Kara Lordnya malah hilang ya guys. Dan kita melihat pasukan dari teman-teman tim biru pun mencoba untuk unggul dengan beberapa pemanfaatan dari skill landing yang mungkin bisa untuk mereka dapatkan. Malah ada pemain yang juga harus tertumbangkan. Sky harus hilang begitu saja dan harus mencoba untuk memberikan satu buah cover untuk bisa ngambil ke arah Lordnya. Pasukan dari tim merah kayaknya bakal mundur lagi. Dan sepertinya masih kesulitan untuk bisa membawa sebuah game tadi untuk bisa diamankan ya. Match 7 full Mar katanya. Ini match 7 masih ada guys. Match 7 masih ada, 9 10 masih ada guys. Tapi ini RT ya teman-teman ya. Aku dari Dux kata Amelia, boleh. Mencoba untuk melakukan satu landing lagi di bagian bawahnya dan Mizui harus tergengking di sana. Kemudian juga ada satu bobek kapan yang juga mulai dilakukan. Taps of Blade pun dilepaskan, tapi malah harus mundur ke belakang. Di saat dari skill landingan pun mencoba dijalankan juga oleh Silent Queen di sana. Mencoba untuk mempermulus lagi Whipping yang akan dijalankan, tapi juga harus melihat bahwa Mas Arul juga sepertinya akan mencoba datang dan memberikan satu tonjokan manja kuat dan juga harus diwaspadai, tapi masih dengan heptasis yang sudah berhasil diamankan. Cikuldi ya ini masih belum komit ke arah Lordnya kan. Lord bakal bentar lagi, cuman masih belum sekarang guys, dan kayaknya mereka harus berfokus gimana caranya buat agresif dulu sih untuk bisa nekan agar pasukan dari teman-teman tim merah mungkin di area belakang ya, agar dari segi setapan buat Kara Lordnya bisa untuk mereka lakukan. Tapi juga harus melihat, aku lihat juga nih guys, ada beberapa konten di TikTok yang ngomong katanya kalau misalnya pengen ada sebuah kemenangan yang bisa untuk dilakukan di saat pasukan dari tim lawan berfokus juga di area belakang, nggak terlalu mencoba untuk ke depan ya, mungkin bisa manfaatin dari segi freeze lane ya. Jadi 3 wave minion di freeze sehingga mungkin di tengah ya wave minionnya bisa jalan dulu, sehingga dari teman-teman tim merah juga nggak dapat gold dengan cukup banyak ya. Jadi bisa kalian terapin juga teman-teman yang memang ngerasa sempat game hard banget karena dari pasukan tim lawan itu juga kesulitan buat ngambil main ya. Berapa per match? 5.000. Next aja, siap Bang Jungkir. Nyewa 1 match, iya nanti di game 8 guys.
Nama TikToknya Mario kok live-nya game MLBB katanya. Lah, emang kenapa guys? emang nama Mario nggak boleh guys deh. Emang nama Mario nggak boleh guys di live MLBB guys. Harusnya main Mario Bros mulu kah, bejir. Lord seperti yang kami dapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim biru. Kasihkan mereka di sana. Mitsuki gagal mendapatkan sebuah kesempatan untuk bisa mengambil Lord yang ada di bagian bawah dan harus pulang. Bisa tap software pun dilakukan dan Notke pun dalam ancaman. Apakah mencoba ditumbangkan, tapi masih ada sebuah bantuan yang malah membuat seorang Cikuldi pun harus terjepit. Gak berhasil selamat, tapi masih dengan seorang Albius memberikan penyerangan lagi. Bahkan Julian pun hampir saja ditumbangkan dan pengejaran pun dilakukan. Terus reverse pun berhasil diaktifkan dan membuat satu beberapa pun berhasil didapatkan. Mizui pun harus mundur. Sementara Sandra pun mencoba untuk balik juga kali belakang dengan satu bola yang juga terjadi. Sayang sekali pasukan dari tim biru pun gagal mendapatkan sebuah momentum lagi karena mereka juga cukup banyak kehilangan pemain. 3 orang pemain guys, bayangin langsung hilang di sana ya. Dapat menang, dapat apa? Dapat hikmah guys. Dikira Mario Bros, bejir. Ada yang mau slot gak kata Bang Adran? Wah, tuh Bang Adran tuh guys, masih bagi-bagi slot tuh guys. Bang Adran, geng kuningnya hilang. Gimana Bang? Biar main Bang di game 7 Bang. Kasih orang yang ada aja gak sih Bang? Masih dengan Lord yang juga saat ini sepertinya akan mencoba diamankan. Pasukan tim merah mulai bersiap lagi, mencoba untuk melakukan sebuah protokol lagi. Di saat Mizui pun harus 9 kali mencoba untuk kabur. Di saat mulai masuk, base-nya harus bisa dilihat. Sementara dengan adanya penyerangan yang juga dilakukan di bagian bawah, seorang Lancelot dari Notke pun mencoba pulang di saat Terrex udah berhasil terkonek ke arah seorang Silent Plume dan gak adanya backup di sana membuat Silent Plume pun masih berhasil pulang dan selamat. Base-nya lagi dan lagi harus bisa dijadikan sebuah opsi juga untuk bisa dipelihara dulu ya. Karena bakal ngikutin banget kalau misalnya mereka nggak ke aware map ya. Nggak aware map bakal kesulitan banget mereka. Apalagi dengan kita tahu juga bahwa pasukan dari tim biru mungkin punya kesempatan yang besar jika mereka memanfaatkan sebuah speed push di sana ya. Dan masih dengan penurunan yang terjadi pasukan dari tim merah ke area belakang lagi. Mereka mencoba untuk menahan sebuah penyerangan lagi di saat Super Mizui mencoba ke depan dengan sendirian. Ada backupan yang juga mulai datang, tapi sayang sekali sebuah penyerangan dari pasukan tim merah pun kembali ya. Mereka nggak mau komit untuk ke depan lagi. Mereka cuman maksain banget untuk bisa nyerang dan memukul mundur ya. Tapi nggak ikut dalam penyerangan yang akan dilakukan mungkin dari pasukan teman-teman tim biru. Mereka udah tahu kayaknya bahwa itu ada sebuah jebakan yang mungkin bisa membuat dari pasukan teman-teman tim merah kelepasan dari segi penyerangan, dan itu ngebuat dari segi penyerangannya mungkin mereka ya bisa untuk di cover ya. Dan masih dengan penungguan pasukan dari tim merah berhasil untuk kembali ke belakang. Ini gamenya juga lumayan lama banget guys, 22 menit bejir. Dan mencoba berfokus dalam melakukan sebuah tumbalan ke arah Super Padia. Beberapa kamaran pun mulai datang di saat Panther pun dilepaskan. Notke coba untuk balik ke area belakangnya. Terlihat juga seorang Mitsuki juga terus cukup kesulitan di sana. Mencoba untuk menjadi sebuah backup yang cepat untuk bisa menangkal mungkin penyerangan dari teman-teman dari tim merah. Tapi masih juga teman dari seorang Cikuldi yang memainkan satu buah pukulan lagi. Coba untuk melakukan eliminasikan dengan satu batu coklat. Tapi dengan darah yang sekarat dan hilangnya immortality di sana, Kuldi pun harus tumbang. Tapi pengambilan Lord pun berhasil didapatkan. Dan apakah pasukan dari tim biru pun juga mencoba untuk mundur ke area belakang? Jangan terlalu masakan, tapi Julian pun berhasil menambah lagi sebuah pick-up-nya. Dan adanya bantuan yang juga mulai datang di sana. Saya Pluim mencoba memukul mundur, tapi Mitsuki akan bisa pulang. Sebuah Terrace Revenge berhasil untuk digunakan dan satu mode sini mencoba juga di sana, membuat Sky sepertinya nggak bisa mendapatkan pemain lagi. Apalagi dengan pasukan dari tim merah yang sigap banget untuk bisa ke area belakangnya lagi. Di base-nya akankah mencoba dihancurkan kali ini? Masih mencoba untuk memberikan sebuah penghancuran karena base seorang Mizui pun hampir saja hilang. Sky pun mencoba untuk pulang dan Lordnya pun ternyata masih cukup sigap untuk bisa diamankan. Lord ternyata masih cukup kuat untuk bisa diamankan, dan pasukan dari teman-teman tim merah ya masih punya kesempatan untuk bisa bertahan di match kali ini. Teman-teman yang pengen ikutan masih boleh teman-teman ya. Ada gamenya di match 7 sama 9 sama 10. Yang pengen ikutan boleh ya. Dan lompatan from Mitsuki berhasil memakan korban. Menurutku sih harus ada cuman 1 atau 2 orang pemain aja sih yang harus ke bawah sih.
Maksudnya nge-cover ke arah base-nya ya. Soalnya kalau misalnya mereka terlalu sibuk juga ke arah base, mereka nggak akan bisa berkembang dari segi permainan ya. Dan ketahan terus guys, buat bisa dapat momen agar bisa lakuin sebuah comeback. Dan masih dengan clearance yang juga terjadi, Aldous masih berhati-hati, tapi lompatan pun dilakukan lagi. Mitsuki mencoba untuk mencari seorang Serapluim yang harus sepertinya mundur di sana. Mitsuki mencoba bersiapkan dalam serangan yang akan dilakukan, mencoba untuk memberikan kasat buat tumbangan di saat dari si serangan pasukan dari teman-teman tim biru ya. Masih juga belum bisa guys. Hoam katanya ngantuk mar katanya. Ini nggak tahu nih guys, pasukan dari tim biru sama tim merah mereka masih belum moncer teman-teman ya penyerangannya ya. Aku last game katanya game ke-7 pet atau game ke-6 ya. Lazy Duet from Sky kembali juga dilakukan. Notke harus mundur, nggak bisa memasakkan, dan pengejaran pun malah dilakukan ke arah seorang Serapluim yang sepertinya akan mencoba untuk mendapatkan pemain, tapi Winter malah berhasil ditekan untuk kali ini. Mencoba untuk menciptakan satu pemicu untuk bisa mundur, dan Serapluim harus jadi sebuah korban di sana. Tersisa 2 orang pemain dan mereka kayaknya nggak mainin teamfight dengan rapi guys. Itu yang jadi masalahnya, mereka udah dapat lore tapi mereka malah coba buat maksain, dan itu yang ngebuat lore-nya hilang momen terus guys. Setengah jam juga ya, ini lama-lama setengah jam nih guys. Halo Caveira, welcome. Lore-nya masih kita lihat sepertinya akan jadi sebuah setup dari pasukan teman-teman tim biru. Cuman mereka kalau misalnya kayak gini terus, menurutku sih pasukan dari tim merah harusnya bisa lebih pede sih buat bisa comeback sih guys, menurutku ya. Tapi dengan momentum yang mungkin bisa mereka lakuin juga dengan adanya seorang Aldous bisa ngasih coveran di area jauh ya. Dengan Spear of Destruction-nya harusnya bisa mobilitas banget buat ngasih pemain ya, untuk bisa ditumbangin. Tapi dengan turret yang mulai mencoba untuk dijebolkan kali ini, sebuah kesempatan mulai terjadi dan terlihat dari serang Mitsuki masih mencoba memberikan satu zoning karena Lord menunggu dengan pasukan dari teman-teman tim biru yang juga mungkin mulai datang. Main split udah end dari tadi, mungkin guys, harusnya mungkin mainnya split sih. Kalau misalnya mainnya makro dari tadi, mungkin pasukan dari tim merah punya kesempatan yang besar juga buat bisa ngambil gamenya. Tapi ini ada seorang Sky juga yang malah hilang ya. Ini kalau misalnya ada yang AFK kayak gini, kita ban ya teman-teman ya. Mencoba untuk mendapatkan Lord, punya peluang sebenarnya pasukan dari teman-teman merah, dan mereka harus pede aja sih. Tapi dengan adanya Lancelot ya, yang harusnya mungkin bisa kasih retribution di sana ya. Tapi malah Lancelotnya ada di bagian atas dan nggak ikut dalam pertempuran, yang menciptakan sebuah keuntungan untuk seorang Cikuli. Tapi masih dengan sebuah landingan yang terjadi, Julian mencoba untuk memaksakan sebuah kemenangan bersama seorang Cikuli yang sepertinya juga ikut dalam pertempuran, berhasil memberikan sebuah penghancuran, dan push turretnya pun malah berhasil untuk didapatkan. Membuat pasukan dari tim biru pun berhasil memenangkan pertandingannya dan mengalahkan pasukan dari teman-teman tim merah yang ternyata ya harus terente di sana. Mereka pengen nahan tapi mereka punyanya Lancelot guys. Berat juga teman-temannya. Cuman emang mungkin opsi terdekatnya mungkin Lancelot tadi, sehingga memang mereka nggak bisa ya. Nggak bisa guys. Oke guys, kita langsung masuk untuk game yang berikutnya. Ini 27 menit guys. Gas ya.